Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah dua biduan. Selamat malam Kiki. Selamat malam. Selamat malam Elsa. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Kamu pasti punya banyak pengalaman mistis dan berapa kali udah cerita juga di sini. Ada lagi nggak pengalaman mistisnya? Yang belum diceritain gimana ya? Kiki gimana Kiki? Punya pengalamannya Kiki aneh biasanya nggak? mistis-mistis. Lumayan gitu. Lumayan sensitif juga. Terus sempat ada pengalaman waktu itu aku tinggal di apartemen sendiri. Gitu. Jadi pada saat itu posisinya aku baru selesai putus dari pacar aku yang lama itu. Terus tiba-tiba kayak ngerasa kayak ada yang ganggu gitu, entah itu kiriman atau apa, tapi tiba-tiba apartemen kan namanya apartemennya pasti tertutup kan, rapat banget dan pintu semua tertutup gitu, jendela pun semua tertutup. Tiba-tiba ada burung gagak hitam di dalam kamar. Di kamar? Dalam kamar itu kan tertutup sama sekali, makanya aku bingung, kok bisa ada masuk dari mana? Tiba-tiba ada burung gagak hitam, terus di situ kayak ada suara serem banget. Seremnya Gitu. Sampai gimana? aku langsung telepon ibu aku, langsung telepon di ngajiin dari jauh gitu. Terus burungnya hilang. Burungnya hilang? Lama nggak dia? Lama, aku nggak berani nyamperin, takut kan, jadi sempet bingung sambil nangis-nangis sendiri gitu. Terus ya udah akhirnya pas Tapi ngajiin, sendirian banget waktu itu? tiba-tiba nggak ada burung. Gitu. Tapi kamunya nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa, Dan sampai saat ini nggak pernah ada kejadian seperti itu lagi? nggak ada, jangan sampai lagi. Oke. Emang mistis banget hidupnya. Selalu Iya, Kiki pasti makanya. ada sesuatu. Emang sempat berantem dan sempat waktu itu mantan pacar aku ngancem-ngancem gitu sama aku. Aduh. Ya udahlah aku ini gitu. Mudah-mudahan nggak kejadian lagi ya. Jangan-jangan Kiki. nggak diapa-apain sama Elsa mantan juga pacarnya. Mudah-mudahan jangan ngalamin hal seperti Iya, itu ya. jangan sampai. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari ilmu hitam demi mendapatkan wanita. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fajar. Culik lagi. Siapa yang kena kamu, Ki? Aku udah merinding. Merinding. Emang hidupnya mistis banget ya. Emang dia mistis kan? Pasti ada aja. Mudah-mudahan. Silakan duduk dulu. Masih. Mas Fajar, saya mau tanya ya. Sebelum saya tanya apa yang mau diceritakan, barusan tuh kenapa? Maksudnya ada apa Gak ya? tahu tangan gue nih mau megang-megang aja gitu. Emang buta Maafin ya? ya Ki ya, maafin ya. Iya. Jangan tersinggung ya. Mas Fajar, mau cerita apa ke sini? Ya dulu kan pernah kuliah ya. Saya kuliah, Oke. saya punya teman. Jadi teman saya ini mau nantang saya. Dia mau nantang kalau kamu bisa naklukin itu cewek, gue bakal ngasih lu duit. Gitu. Terus gue udah ngechat dia, udah main bareng sama dia, tapi dia nolak gue. Habis dia nolak gue pusing. Gue nggak tahu lagi mau kemana lagi. Terus? Jadi ada orang yang mau nunjukin saya jalan. Jadi ujung-ujungnya saya dibawa ke sebuah bukit dan nyuruh saya membawa sebuah menyan dan foto. Foto siapa? Foto si cewek. Jan, gue tahu lu playboy. Iya dong. Siapa yang nggak kenal gue? Fajar dan Kamu tuh nggak jelas tau nggak, so ganteng banget sih lo jadi orang. lu gagal kan? Ya lu kasih kesempatan lagi dong, masa cuma sekali sih? Lu udah gagal, men. Masa lu tahu baru kali ini nih gagal? Yakin lu. Terus ya bagaimana dong? Makanya kalau lu mau berhasil, Hah? lu pergi ke dukun sama gue. Lu mau nganterin gua ke dukun? Ayo. Udah, siapa tahu gua diterima. Nih coklatnya. Terus di sana ngapain? Dia ngasih ramuan kepada saya, ngasih jimat untuk mengikat si cewek itu. Dan ada efeknya? Ada. Dia tergigil sama saya Sampai sekarang? sampai sekarang.
Berarti sudah dapat apa yang diinginkan? Udah semua puas? duit. Udah. Terus apa tujuannya datang ke sini? Jadi tujuan saya ke sini itu tidak hanya untuk menghilangkan si cewek itu, tidak menghilang itu. Nah, gimana menghilangkan itu cewek? Iya. Jadi Anda nggak bisa lepas dari perempuan ini? Perempuan ini juga terlalu terikat sama Anda gitu? Iya, selalu terikat sama saya. Jadi mau lepas semuanya? Karena abis dia terikat sama saya, udah saya nggak mau lagi terikat sama dia. Karena Berani sempah dibuang berarti ya Mas ya. dan udah abis itu para cewek-cewek lain pada mau sama saya semua. Pada mau. Oh, yang Iya. lain juga kena juga kena mulai efeknya? sama saya. Emang pengaruh ya? Maksudnya Itu dia, satu tapi orang fotonya kan satu orang yang kemana dibawa. makanya? Oke, terus? Dan itu membuat saya malas untuk keluar gitu karena banyak cewek yang mau gitu-gituin saya. Mau Ngejar-ngejar gitu? ngejar-ngejar. Jadi saya datang ke sini itu bukan hanya untuk menghilangkan jimat itu, tapi yang sosok setiap saya tidur pasti ada itu. Apa? Sejenis itu. Pokoknya ada yang gangguin saya. Roh-roh Setiap mau halus. tidur? Setiap saya tidur. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini bisa terlepas dari gangguan roh-roh jahat itu, roh-roh halus itu. Dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidup yang normal ya, tanpa ada ikatan apapun dengan hal-hal gaib. Kami akan ajak Anda, Mas Fajar, untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fajar terlahir dengan tanggal lahir 30 April 1992 dan nomor rumah 12. Sosok yang penuh ambisi dan mandiri. Akan tetapi, saya melihat adanya kesalahan yang telah ia lakukan hingga menguji sosok gaib. Hal ini dikarenakan tujuan dan juga rasa ambisius yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu. Efeknya adalah kini ia diteror oleh makhluk gaib karena perbuatannya. Saya melihat bayangan hitam di tubuh Fajar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hai, ketemu lagi. Hai. Apa kabar? Baik, Silakan duduk. Silakan. Fajar dengan tanggal lahir 30 bulan 4 1992 dengan nomor rumah 12. Mas Fajar ini pernah suka sama perempuan. Ya, ditantang awalnya, tapi menggunakan hal mistis untuk mengikat dia. Ternyata benar terikat dengan bantuan pelet begitu ya. Tapi sayangnya bukan cuma dia yang terikat, ada perempuan-perempuan lain juga yang ikut tertarik sama Mas Fajar. Mau melepas mereka nggak bisa, bahkan suka diganggu oleh roh jahat, roh halus. Makanya malam hari datang ke penembus mata batin untuk menghilangkan semua ikatan dan juga gangguan dari roh halus. Betul? Betul. Gangguan dari makhluk halus ini sebenarnya kan dari Mas siapa tadi? Fajar sendiri kan? Iya, dia bilang katanya awalnya memang cuma mau satu cewek yang dikejar, yang supaya diikat, tapi justru malah ada perempuan-perempuan lain dan ada roh halus juga, roh gaib juga, makhluk halus juga. Gawat tuh. Pasti saya ngerasa iya bener. Iya, aku ngerasain sesuatu. Kuping saya bilang, teman-teman saya bilang gini, Fajar. Roy, di sini bau menyan banget di sini. Iya, di sebelah makanya sini. Aku mau coba gambarin makhluk yang masuk ke dalam tubuh dia tuh siapa ya. Sebentar ya, baik. Ini jadi ada roh jahat, ada makhluk halus yang masuk ke dalam badannya Fajar. Betul, karena dia bolak-balik ini sih ya. Ritual kedukun ya. Serem banget sih. Kayak orang mati gitu. Dan menurut aku ya, Fajar tuh terlalu berat.
Masalah hidupnya. Masalah Jadi dia gini, sekarang. Fajar punya badan sama Fajar sama pelet dan jimatnya kebanting. Kejar-kejaran gitu. Jadi dia mau pelet nih, pelet, tapi kok nggak bisa gitu. Karena Jadi nggak bisa mengendalikan jimat dan peletnya itu. Jadi Betul. justru malah dia yang Berbalik gitu ya kayak jadinya. uber-uberan gitu. Jadinya malahnya kesini lagi. Karena nggak nyampe. Oh, Gitu. oke. Jadi kalau dia mau melet ngirim makhluk halus, nggak nyampe, akhirnya balik ke dia. Bener. Terus dianya nggak kuat, jadinya keganggu gitu ya. Ya. Orang yang kebanyakan jimat lah, kunjungin itu. Tapi nggak semua orang ya. Dan nggak semua tempat itu juga angker atau mistis. Nggak. Beberapa saja. Tidak semua. Saya mau nanya, Mas Fajar, mama kamu sudah meninggal kah? Iya. Mohon maaf ya, saya turut berduka cita. Turut berduka cita. Apakah ini yang menyebabkan juga Mas Fajar jadi temperamental? Baiklah, saya mengerti. How to treat kamu untuk saya tahu bagaimana men-treat orang yang seperti itu. Kita pakainya soft, tone down. Tapi kamu melihat mamanya meninggal karena wajar atau nggak wajar? Saya ngelihatnya wajar. Oke. Mas Fajar, sebenarnya korban peletnya itu cuma satu atau ada banyak? Iya. Jujur. Pinginnya saya cuma wanita itu. Oh, yang cuma barang satu ya? taruhan itu ya. Tapi yang datang Yang datang malah banyak pada yang lain. diladenin juga semuanya tapi. Enggak, saya cuma nggak mau nyakitin hati dia. Saya cuma mau mengharapin duit dari teman saya itu yang barang taruhan itu. Karena saya memerlukan duit saat itu. Sekarang udah nggak perlu, mau dilepas dan mau Mau dibuang. dilepas, saya nggak kuat lagi dimimpin sama gituan. Di apa? Mimpi. Jadi selama dia terikat sama perempuan itu, dia selalu dapat mimpi yang aneh. Boleh disebutkan nggak nama jalannya apa? Jalan apa ya? Jalan rumahnya. Jalan nomor rumahnya. Kalau saya boleh diizinkan. Jalan Rumah Anggrek namanya. Jalan Anggrek. rumah Anggrek Anggrek. nomor 16. 16. Nomor 12. Iya. Kamu nggak betah di rumah ya? Iya. Kamu sering keluar nih dari rumah. Kamu bermain-main dengan orang lain. Dan saya merasakan di sini rumahnya nggak hidup gitu. Apakah benar? Kamu paling nggak betah di rumah dan ada tumpukan kerdus-kerdus di kamar. Iya. Itu yang saya lihat. Salah satunya itu yang membuat saya nggak betah ya dia. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Tadi kan kamu nggak bilang nggak kenal. Kalau sekarang udah saya gambar lengkap, kamu tahu kan dia siapa? Iya, tahu saya. Tuh, itulah dia. Ini yang sering datang. Di mimpi Iya. ya? Bukan dia aja, makhluk-makhluk lain datang. Harimau macam-macam datang. Harimau, monyet. Itu sebenarnya sosok yang berbeda atau satu sosok yang berubah bentuk terus, Roy? Sosok yang berbeda-beda dong, Bay. Oh, ini yang paling sering tapi yang paling Paling dominan sering yang datang. neror saya waktu mimpi dia. Kasur kamu dekat jendela ya? Iya. Kamu nggak dengar ketukan dari jendela? Iya, sering sih. Saya ngelihat ini di jam 2 sama jam 3 pagi, dia akan terus datang. Saya mau coba-coba manggil arwah ini ya. Aduh, Roy. Tolong digelapin dong. Dan saya butuh dupa. Kalau mau manggil arwah yang ada di rumahnya Fajar,
Panggilan. untuk masuk juga. Tapi posisinya sampai sekarang cewek itu tahu nggak? Mas udah pernah jujur belum kalau Mas udah pelet? Nggak tahu lah pasti. Pasti nggak tahu. Nggak Kan mungkin. dia mau iniin orang itu. Tapi udah nggak butuh sebenarnya pengen lepas. Karena badannya nggak kuat kan, Kak. Kamu pernah ketemu nggak sama orang-orang yang memang menggunakan pelet? Pernah ya? Beberapa. Ada. Ada beberapa. Dan memang kalau begitu kena pelet memang jadi agak linglung aneh Iya. gitu ya. Ada saudaranya temen aku, dia punya keponakan. Nah, keponakannya itu nggak pernah pacaran, tapi tiba-tiba dia pacaran, Oh, iya, terus yang itu ya? terus sakit. Tapi dia tuh nggak suka sama cowok itu, tiba-tiba dia mendadak suka, tapi sering sakit-sakitan gitu, keponakannya itu. Oh, Pas bisa di gitu ya? pas coba diobatin ternyata di pelet katanya gitu. Temen aku juga pernah. Kayak gitu juga kurang lebih. Enggak, temen aku waktu itu ketemu sama cowoknya itu orang daerah luar kota gitu. Dan dia ikut sama cowok. Ya udah kebakaran. Apa yang kebakar? Kebakaran! Beneran? Perlu lapar nggak? Banaspati. Makhluk api namanya Banaspati. Jadi Banaspati. Ya aku baru ngeliat tuh Banaspati bener. Apa? Banaspati. Banaspati. Dari api gitu. Ini berarti ada yang datang, Roy. Iya. Oke, Mas Fajar. Ini udah ada yang datang tadi barusan hal seperti yang ini Makhluk aneh-aneh hantu itu gitu. namanya Banaspati. Saya mau panggil arwah ini datang. Jika datang, saya ingin masuk ke dalam Fajar. Dan perubahan suara mungkin ya, dia akan jadi ini sejenis kuntilanak yang bukan ini sejenis kuntilanak yang benar-benar kayak high level. Oh, pegang deh, Mbak. Kiki. Elsa. 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 Kiki. Kamu deketin ke dia deh. Mas Ki, ini. Saya manggil Deket harus banget. masuk ke badan kamu. Dan Deket. Itu api. Kamu kesana. Deg-degan. Roy, Ini. saya Kak, aku jangan suruh pegang. tampaknya nenek-nenek kuntilanak ini udah mulai masuk nih. oh ini yang kamu bilang bisa nyerang orang ya? panas tadi. Itu siapa, Kak? Mas Fajar kalau Ada yang dengar, masuk. Mas Fajar bisa dengar saya. Fajar, ini udah nggak dengar lagi. Tenang. Kok kamu berdua tenang, penonton juga tenang. Ini ada yang datang. Ada kekuatan lebih kuat lagi datang. Bukan, masih dia itu. Ini gambar yang saya gambar. Roy. Kita saya ambilin. Itu gelap ini. Ngapain kamu gambar? Kamu pegang lilin. Ya. Kamu pegang lilin. Aduh, ntar ditarik lagi. Baik. Sosok ini muncul di dia dan saya merasakan energinya kencang. Ini susah. Dia cuma nempel lagi. Iya. Suruh pada nurut nih. Nenek tenang ya. Balik. Nenek diem dulu. Dah. Sip, beres. Oke.
Coba suaranya ada gak? Nggak ada. Oh, nggak ada daun Daun sirih. sirih nggak ada. Kaget gue. Itu dari mana sih? Masih nenek Itu jadi tuh biasanya nih jin-jin di sini mau nunjukin keberadaan. lu orang jangan main-main ya gitu. Kayak nunjukin terus ini ada yang pegangan. Terus kayak saling adu-aduan gitu loh. Makanya ada sering bentrokan energi gubrak gitu. Jadi kayak apa namanya? Bentrokan nge-clash gitu loh. Dan itu bentrokan sama yang menghuni di studio ini? Atau banyak lagi yang ikut-ikut? Jangan-jangan dia datang nggak sendiri nih, Roy? Jangan-jangan dia datang nggak sendiri. Yang lain juga kayak nunjukin eksistensinya gitu? Iya. Tuh, panjang Nenek. kan rambutnya. Tuh kan. Nenek udah lama meninggal ya? Alamnya udah beda. Tuh. Apa tuh? Mana? Mana kak? Mana kelabang lo? Di mana? Mana? Tadi jatuh. Dekat mana? Tuh. Ada lagi nih yang datang nih. Ini berarti dia nggak datang sendiri nih, bener nih. Aduh, Coba situ. aku takut sekali. Apaan sih kabang? Kita sadarin diri dulu deh. Perlu apa untuk di cleansing, Roy? Butuh ini dong. Ini soalnya udah dalam kondisi Iya, serem. Kak mana? Abang. Makanya saya takut semua. Mas Fajar. Mas Fajar sudah bisa mendengar saya? Saja bisa dengar saya nggak? Mas Fajar. Bisa dengar ya? Mas Fajar ambil nafas dulu. Dalam-dalam, Udah Mas Fajar nih. tenangin dirinya. Akhirnya. Itu dari atas. Roy, ini kenapa terus-terusan datang ya? Ada kelabang, ada suara ledakan, Itu gerak-gerak. terus ada banyak. Di mana kelabangnya? Ada Itu nggak? tuh. Coba lihat dong. Mana sih? Itu yang putih-putih. Itu gerakan. Di baju gue. Belatung! Belatung. Ada belatung juga loh. Aduh. Geling kata aku. Kiki, coba cek Ki. Masuk ke dalam kali. Enggak dekat. Enggak ada, Fajar. enggak ada. Fajar. Ya. Kamu membawa sesuatu jimat kah? Itu tuh jalan tuh. Ada. Boleh Diam. saya lihat kah? Diambil, Mas. Aduh. Aduh, serem ya. Itu tuh Ki, batu tuh. Iya benar, kalau bilang dia datangnya nggak sendiri ya, Roy. Itu masih Banyak hidup. datang teman-temannya juga. Iya. Bang Oji, Aduh, Banyak banget belatungnya ini hidup ya. lagi. cermin aja ya. Gerakan. Jalan. Saya akan mencoba untuk manggil lagi. Ih. Itu enggak baik. Kamu di sisi ini serem Ya, ya. ya Allah itu sisirnya yang enggak bekas itu enggak ya? Coba lihat ada yang belatung nggak? Enggak ada, enggak gue jadi takut. Enggak ada. Enggak ada. Ki, lu ngaca ada belatung enggak? Aduh, Enggak ada. Ki, cek dulu enggak ada. Enggak ada. Yuk, enggak buat cermin. Bang Oji boleh minta minum nggak? Tolong. Partisipannya kemana? Dia kemana, Kak? Dia mau ngambil jimatnya katanya. Oh, balik-balik. Tadi di belakang masih ada nggak? Dia janjian kabur pulang lagi. Enggak. Di sini. Kau mau minum? Enggak usah, Kak. Hah? Serius? Enggak. Kau mau minum nggak? Enggak. Kau mau minum? Aduh, Ini ada belatung enggak? Saya nggak jamin. Enggak, ada belatung. Kamu dari mata kamu ya, saya jujur. Kamu tuh lagi ngincer ini berdua kan.
Soalnya saya dengar bisikan ya. Dari sini. Dari siapa sih tadi yang masuk tadi? Yang berdua itu katanya. Elsa. Kiki. Kiki apa Elsa? Dua-duanya? Ah, kayaknya sih dia. Duduk. Iya takut. Ini saya ngelihat kamu tuh matanya nakal. Ke Kiki terus. Kamu matanya tuh nggak bisa bohong. Kamu pengen Astaga. Ada Roy bisa ngelihat itu loh. Ada fantasi liar dari Mas Fajar yang mau Ih, kenapa Kak? Itu ada belatung. mana? di situ di depan. Di mananya? Itu di mukanya dia. Oh iya sih. Iya. Tapi Tadi nggak ada di sini. deh. Nggak ada. Aman. Itu Kak Bayu takut ya. Aman. Gerak-gerak. Are you okay? I don't think so. Jangan-jangan itu. Iya. Minta air lagi mau nggak? Ini ada lagi sih yang baru. Gitu. Where I am now? Di mana? Sampai Kita di tadi mana? Mas ya gini deh. Oh oke. Iya. Tadi Roy ngelihat Mas Kiki Fajar sama Elsa. sebenarnya berfantasi seksual dengan bintang tamu kami. Iya. Betul. Ntar ya saya mau ada ngambil yang lain. Ramuan yang Apa lain. lagi? Ada sesuatu pokoknya. Silakan ambil semuanya. Semuanya yang dibawa bawa ke sini semua biar selesai dan tuntas. Nih, gue ini nggak bakal dipakai. Terus mohon maaf ya sama itu. Dia ngebayangin untuk bahan ntar malam. Astaga yang bener loh. Gitu. Jadi kayak diliatin fotonya, terus you know, Tapi kalau iya lo seneng apa marah? Marah aku juga. bete lah. Bete lah. Gile. Tapi kan berarti lo Tapi tidak melakukan hubungan Iya. cuma nggak imaginary. dilakukan and then sebagai fantasi aja gitu. Tapi merasa kurang ajar lah ya. Kurang aja lah. kurang ajar sih. Gini. Kita tenang aja. Kita tenang. Jangan sampai kelihatan panik. Justru yang bikin dia ngerasa jadi kuat. Dia kayaknya suka sama Kiki deh. Kasihan nih. Kasihan ya. Jangan disakitin ya. Nenek kan udah tua. Ini cucu-cucu tadi nenek. diceknya sakit gak? Ya ini cucu-cucu nenek jangan disakitin. Mereka malah ketakutan loh. Duduk lagi ya. Masuk lagi ya? Ya. Berat jadinya Kak. Iya berat badan saya. Ya, Oke, udah dilakukankah ritualnya? Ini saya curiga nih sebenarnya ada nenek-nenek yang masuk atau memang modus aja mau deketin dua biduan. Sebenarnya faktor dari dianya sih. Oh. Kebiasaan, habit. Ditambah lagi ada Buat bahan makhluk itu. gaib. Tapi tatapannya beda sih Kak. Saya minta kamu ritual sekarang. Dia tuh Dia ngeliatin gimana Kiki. ya? Dia Bukan masuk Elsa, ya. suruh keluar. Kita gini, tujuannya kita panggil itu kan keluar tuh. Udah keluar, kita langsung bersihin gitu, di shield. Tapi ini nenek-neneknya gimana cara ngusirnya? Dia harus ngelakuin ritual dulu. Nenek-neneknya bisa ritual atau? Dia bisa dikendaliin sebenarnya sama si Fajarnya ya? Kamu kan sadarin dia. Udah lepas lagi? Lepas. Ki nggak apa-apa? Agak berat Sakit nggak? aja. Ada berat bagian Lu belakangnya? kaget kali ya. Enggak, tapi nggak sampai dicekek banget kan sama dia. Cuman ditekan sama dia. Tolong Elsa, tolong diliatin dong itu dia. Mas, ritual sekarang. Mas Fajar, gimana biasa melawan ritual? Udah sadar. Dia udah sadar. Dia tuh kayak nggak sadar loh ngelakuin. Kayak orang pakai. Tapi dia cara apa ya bikin cewek itu suka itu dengan gimananya gitu? Dalam bentuk apa? Apakah kasih minuman atau apa gitu? Kasih Iya, minuman, langsung kiriman macam-macam. aja gitu. Aduh, Awas. aduh. Roy. Kak Roy sini. kenapa sih gue mulu? Terus apa gitu loh? Awas Roy. Gue nggak ngerti. Kak Fajar. Kak Fajar. Mas Fajar. Kak tolong Kak. Mas Fajar. Pusing sama lu.
gue lagi kena keris. Jangan. Saya minta baik-baik. Kak. Saya minta baik-baik. Saya minta baik-baik. Taruh sini, Kak. Tolong lepas. Ngeri. Iya, nggak ada penyerangan lagi. Hei kalian dua, mau nggak jadi orang taruhan? Barang taruhan apa Kamu ya? pikir kita apaan, Mas? Jangan gitu dong. Ya mau nggak? Enggak lah, nggak mungkin lah, nggak mau lah. Mana ada perempuan yang mau jadi barang taruhan gitu loh. Jangan sok-sok gitu deh. Ya kamu ngapain pakai pelet-pelet segala macam jadi taruhan Ya itu segala cara gue macam. cari duit gimana? Nyari duitnya usaha dong, nyari jangan duit usaha. begitu. Itu usaha gue. Ngapain usaha kayak gitu ya ampun, hidupnya juga jadi nggak tenang kan? Gak tenang-tenang di mana? Mau nggak? Itu harus dimatiin tuh bener. Mereka udah bilang nggak mau, udah Nggak dijawab kan ya. mau lah, Udah mana ada dijawab. sih perempuan yang mau gitu. Sok-sok nggak mau lagi. Mau aja bilang ayo, saya Udah turutin. nggak ada yang mau, udah nggak ada yang mau. Ya, jangan udah mulai aneh. Selin tahu dia. Jangan malah bikin kesel orang. Dia kalau misalnya emang nggak mau lepas, ya udah mas. Ini disita ya. Ini disita. Ini karena membahayakan dan mengganggu orang. Silakan duduk. Duduk. Dah. Itu lepas ya dia, Roy. Tapi ini nggak apa-apa kan, Kak Roy? Jadi dia pengaruh sama makhluk lain. Saya minta tisu basah. Oh ada. Wajar. Sudah. Dia apa yang dia omongin jangan Makasih. masukin hati ya. Bukan dia yang ngomong tadi. Jadi gara-gara makhluk itu jadi bikin emosi gitu ya. Iya dia emosi ya. Dan yang kalau saya tarik kesimpulan ya, dia tuh memang gila perempuan. Oh. Nah, nggak tahu kenapa, kasih saya nangkep bola matanya juga. Dan Ngelirik-liriknya itu dari kan? mata batin saya, iya dia ngelirik. Liriknya tahu tadi. Tuh, kayak lu kayak mohon maaf ya, mohon maaf. Kayak Lu nafsu gitu. dikiranya mirip sama perempuan-perempuan gitu loh. Kurang ajar kan? Bisa diambil Lu tahu kan? sama dia. Bisa saya bangunin, Roy? Tapi dia sadar Bangunin, nggak tuh? bangunin aja. Mas Fajar. Tapi wajar loh, gue kalau misalnya gue perempuan, gue digituin tuh kesana. Mas Fajar. Lu gila lu murahan. Mas Fajar. Nganggep gue. Iyalah, ngeremehin banget. Udah ya, saya denger ya. Ya udah, bawa keluar deh tolong, Bang Oji. Bawa Ikut keluar. ya, ikut keluar ya. Ikut keluar. It's over. Gimana, Roy? Kesimpulan saya adalah Fajar bermata genit dan suka ilmu. Itu ada pelet ya kan? Iya, pelet Nah, dan jimatnya. pelet itu udah nggak bisa dipisahin sama nafsu. Jadi peletin aja nih si Kiki. Karena nafsu akhirnya pakai pelet. Tapi sekarang ya saya kasih tahu, zamannya pelet sekarang tuh bisa ngambil dari handphone loh. Maksudnya? Fotonya maksudnya. Fotonya kan di print. Udah gitu ngambil makanya. Dari foto Tapi kalau sosmed misalnya- juga bisa kan. Kalau nggak kenal gitu. Bisa jadi, Tetap. bisa dikejar hati-hati kalau Iya, selfie gitu. berarti. Nah, plus aku mau kasih pesan nih juga buat pemirsa di rumah juga ya mungkin ya. Nggak perlu share location. Nah, itu Di mana setiap kali kamu berada. Nggak boleh terlalu detail share location. Di luar sana banyak orang yang orang yang psycho, berkupluk hitam dan kayak mengejar perempuan-perempuan yang lokasinya nearby gitu loh. Oh yang Di sekitar dia. kita Yang lagi di sekitar sini kita. ditaruh lokasi. Itu juga bahaya karena itu akan menyebabkan perkosaan dan segala macam. Do not share kalau locationnya ada di mana dan di mana. Kalau misalnya untuk foto udah Masukin aja. masukin aja. Nggak usah perlu pakai Tapi detail nggak perlu location apa gitu. Locationnya tulis ini. Itu
sering banget ya kayak gitu. Sering Iya. gitu. Aduh, jangan Makanya deh. hati-hati, yang jelas sih bukan salah satu, tapi yang paling utama untuk melindungi dari hal seperti itu adalah dekatin diri ke Tuhan. Iya. Iya sih. Terserah aja, doa. Serem loh. Mau baik-baik aja ya. Ya, biasa juga. Sesekali pinjamlah hati orang yang kamu sakiti, agar kamu dapat merasakan sakitnya disakiti. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menjadi pengikut setan untuk mendapatkan semua yang diinginkannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lukman. Silakan Mas. Kaki. Selamat malam. Malam. Selamat malam Mas Lukman. Selamat malam. Apa yang mau Mas Lukman ceritakan? Yang saya ceritakan dulu saya mempunyai pengalaman dari hasil perjalanan hidup saya, yaitu bertapa di dalam gua, berendam diri di muara-muara sungai. Karena dulu tujuan saya adalah di saat melakukan ritual-ritual tersebut, banyak hal-hal yang membuat diri saya itu merasa aneh dan sering timbul kekuatan-kekuatan yang muncul dalam diri saya pribadi. Jadi sebenarnya tujuan pertama kali melakukan ritual-ritual itu untuk mendapatkan kekuatan, kesaktian seperti itu. Betul, betul sekali. Terus setelah melakukan segala macam ritual, emang dapat apa yang diinginkan? Betul, betul. Apa yang saya harapkan dari yang saya ritual tersebut, banyak hal yang saya dapat. Seperti apa? Di antaranya adalah ilmu kebal. Dari senjata tajam, Senjata tajam, api, senjata senjata tumpul, api, semua nggak berasa. semuanya tidak berasa. Oke, ilmu kebal itu untuk jaga diri atau untuk apa sebenarnya? Yang pertama adalah untuk jaga diri secara fisik. Lalu, Ya, yang kedua secara batinia menjaga diri kita dari serangan-serangan gaib seperti santet, sihir, tenung, guna-guna, gendam, hipnotis, dan lain-lain sebagainya. dan sudah terbukti ada yang Dan melakukan itu itu tapi nggak kena. sudah terbukti Nggak kena. dan Oke. tidak kena. Tujuan Mas Lukman datang ke sini untuk apa sebenarnya? Ya, yang pertama, yang tadi saya ceritakan, yang pertama itu ya seperti itu. Yang kedua, di dalam perjalanan saya itu pernah saya melakukan dari hasil pertapan-pertapan tersebut, saya melakukan suatu pengobatan. Ya, pengobatan tersebut yang niatnya awalnya baik, tapi berujung maut. Gimana tuh? Pada saat saya mengobati si pasien dengan cara-cara ritual yang sangat-sangat disayangkan, pasien tersebut akhirnya tidak bisa tertolong dari ulah acara ritual-ritual yang saya lakukan. Jadi dengan kata lain, Mas Lukman ini menjalankan profesi sebagai seorang dukun. Betul, betul. Oke. Baik, sudah lama itu. Ya, cukup lama, cukup lama. Lalu untuk apa Mas Lukman datang ke sini? Ya, saya menceritakan bahwa perjalanan hidup saya ini jangan ditiru. Setidaknya perjalanan ritual saya yang saya jalankan, yang saya alami sampai saat ini, jangan sampai ditiru di kalangan-kalangan orang yang haus dengan keilmuan yang sifatnya gaib tersebut. Karena yang saya rasakan dan selama saya berjalankan ya bisikan-bisikan ataupun rongrongan-rongrongan bahasa-bahasa yang di luar nalar manusia itu selalu mengganggu dalam pikiran saya pribadi. Jadi malah nggak tenang juga hidupnya. Oh Ya. gitu ya? Soalnya Iya. aku ada uak aku, kakaknya bokap, itu yang udah pernah sama kayak yang AA lakuin gitu kan. Jadi udah di goa segala macem. Terus
Dia sih nggak kebal, cuman dia tuh kayak Punya kesaktian lah, punya kemampuan. dia terlalu menghayal tinggi gitu, misalnya bakal dapat uang apa gitu Bener loh. nggak tapi? Tapi kenyataannya malah enggak gitu. Dan Dan aku dia- aneh gitu, kok tuh terlalu percaya sama gituan sih. Terus sekarang jadi baik-baik Sampai aja. sekarang udah lama, dari aku masih SD sampai aku gede. Sekarang nih masih tetap percaya yang kayak gitu, masih. Kakaknya bokap. Kalau bapaknya masih sampai sekarang. Sampai Itu udah lama nggak? sekarang sudah lama sekali, tapi Kan? sekarang sudah mulai berhenti dalam artian Bagus sih. ya secara batiniah ya hati kecil itu tetap berteriak ingin melepaskan hal semacam ini, tapi susahnya luar biasa. Iya kan, pantesan soalnya kakak bokap juga susah. Nggak bisa Terus lepas emang ya? khayalannya terlalu tinggi ya, kayak misalnya pengen ngedapetin uang ini, ngedapetin uang itu. Ada keinginan ini itu yang aneh-aneh gitu. Nah, terus saya mau tanya, itu kan ada keinginan untuk melepas semuanya. Tadi Mas Lukman bilang hidupnya tidak tenang. Betul. Gangguannya seperti apa sih yang bikin gak tenang? Gangguan itu bayangan-bayangan, terutama di saat kadang di saat kita duduk termenung sendiri, tidak ada teman yang menemani itu, yang namanya suara yang menakutkan ataupun bahasa-bahasa yang selalu merongrong hati saya pribadi untuk melakukan sesuatu hal yang kadang melakukan sesuatu hal tersebut ini udah di luar batas kemanusiaan. Salah satu contoh adalah coba kamu santet orang itu, coba kamu lukai orang gitu. Pernah diikuti nggak bisikan itu? Hal semacam itu sering sekali diikuti. Jadi dengan kata lain Iya. Mas juga pernah mengirim santet ke orang? Ya, Tanpa pernah. sebab apapun. Pernah. Ya, kadang tanpa sebab apapun. Ya, kadang namanya sifatnya manusia di saat terpaksa hatinya ataupun terluka hatinya sedikit itu mudah emosional yang tinggi. Jadi emosional karena merasa punya ilmu, punya kemampuan, akhirnya langsung menyerang secara gaib. Susah Baik. tapi hilangnya ya. Mas Lukman, mudah-mudahan malam hari ini belum terlambat untuk menghilangkan semuanya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lukman terlahir dengan tanggal lahir 5 Oktober 1986 dan nomor rumah 17. Sosok yang misterius dan menyukai kesendirian. Saya melihat banyak sekali hal aneh yang disembunyikan olehnya. Saya merasakan ada aura yang sangat buruk dan jahat di dalam tubuhnya. Saya melihat adanya sahabat yang selalu melindunginya. Sahabat inilah yang selalu mengontrol Lukman untuk melakukan hal yang tidak wajar. Ia adalah sosok gaib yang terus bersama Lukman. Saya melihat sosok Lukman bersama arwah-arwah gentayangan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saya konfirmasi namanya dulu ya. Betul Lukman, Pak Lukman dengan tanggal lahir 5/10/1986 dan nomor rumah 17. Betul sekali. Tunggu deh. Ini saya punya vision aneh. Kenapa ya? Kamu 86, tapi mukanya kayak umur 40. It doesn't make sense to me. Iya, Baru aku mau 86 ngomong. itu berarti 32, 33. 33. Kamu sering bilang katanya kalau orang udah punya banyak ilmu seperti ini bisa kelihatan lebih tua dari umurnya ya, Roy? Emang ngaruh ya kalau yang terlalu. Biasanya kalau sering biasa. ritual tuh seperti itu ya, Roy? Iya, aku pernah ngomong gini, kalau orang pakai ilmu-ilmu yang susuk lah, apalah, pas akhir-akhirnya itu akan pudar dan akan terlihat lebih parah kayak nenek sihir. Ini Mas Lukman, bayangan-bayangan hitam itu datangnya setiap malam atau pada saat-saat tertentu, Mas? Di saat malam kadang hadir, kadang di saat suasana tertentu juga hadir. Jadi tidak bisa ditentukan. Oh, Gitu. Saya melihat masnya ini Lukman
sungguh-sungguh sangat menyukai supranatural dan dunia spiritual. Dia belajar kemana-mana, ada seminar, ada seminar apa ikut. Supernatural? Iya, bentar ya. Ikut. Begitu ya Mas? Betul, Bener. betul sekali. Memang punya ketertarikan bidang Ya, supernatural. bener kan? Betul sekali. Betul sekali kan? Saya ngerasa kamu benar-benar menggunakan waktu kamu banyak untuk berkunjung ke seminar-seminar atau padepokan, atau paguyuban apa semua. Betul? Benar, betul sekali. Betul sekali. Nah, dia itu cinta banget sama namanya kegaiban, gaib gitu. Jadi penasaran dan hobi. Ada orang yang hobi, ada orang yang hobi dengan gaib, dengan dunia spiritual tuh menantang adrenalin. Senang adrenalinnya. Adrenalinnya, senang koleksi lah apa gitu kan. Iya, dan masuk Jadi salah kayak satunya. misalnya tuh cincin, Iya benar. ya kan? Itu dia suka dia pakai ini. Kamu suka kan pakai Suka ini? sekali. Kayak terus ini gelang gitu, gelang ronce. Kamu ngeliat ada isinya emang? Ada yang hijau. Isinya seorang perempuan yang sedih, dan saya ngerasa ini arwah ini masuk entah dari mana, tapi yang hijau mengganggu saya sih, gangguin traffic di otak aku kayak nah gitu sih. Ini yang ngejagain dia atau sengaja ngeganggu pikiran Enggak kamu? sih, ini yang ngejagain dia tapi tidak, dia menjaga Lukman tetapi tidak menjaga orang lain. Penyerangan. Ada ritual-ritual khusus gak? Saya pengen lihat. Ada sekali, banyak sekali ritual-ritual khusus. Yang pertama itu adalah pembakaran dupa ataupun penyediaan ombo rampe. Ombo rampe itu yaitu penyediaan sesaji-sesaji jajanan-jajanan pasar untuk dipersembahkan ya, kepada makhluk selain manusia. Karena dari kita penyembahan kepada makhluk selain manusia, itu kekuatan itu menjadi kekuatan yang handal dalam diri saya pribadi. Jadi intinya adalah pengabdi setan. Iya. Tapi kan biasanya kayak gitu suka ada tumbal. segala macam. Jadi dia ritual demi Ya, Mendapatkan keilmuan, mendapatkan Oh, ilmu, iya. mempersembahkan Iya. sesembahan. Jajanan-jajanan sesajen. sesajennya atau sesembahannya itu bisa berupa anak bayi atau orang. Tidak, kita banyak sekali menggunakan itu, yaitu Kenapa Mas Lukman? ini udah terlalu mengusik sekali ini. Apa? Ganggu ya? Ganggu. Ada Ganggu terasa apa? Ini ganggu sekali di badan saya, udah gak enak sekali ini. Ada sesuatu yang coba untuk masuk? Oh ya, sesuatu hal yang ingin mengeluarkan diri saya ini. Berarti mau dimasuk. Apa Mas? Seperti kekuatan-kekuatan kanuragan. Kanuragan. Mas mau apa? Mas mau butuh apa supaya lebih tenang? Ini Mas. Tenang, jangan panik dulu. Dia nggak kepancing keluar ya? Ray? Iya, kita harus pancing, udah gitu bikin itu langsung habisin. Ini Mas Kira-kira Lukman yang masih bisa dengar nggak? Masih dengar. Cuman memang ada sesuatu di badan yang terasa. Dia bisa menahan loh. Dan Iya, dia bisa mengontrol. Bisa dikendaliin sama dia. Betul. Ini bangsa ini nggak bisa dibiarkan. Ini tujuannya ini apa? Mas Roy ini menantang diri saya ini. Enggak ada, justru Roy membantu loh. Dia orang baik dan membantu Mas Lukman.
Kalau mau hidup tenang, Kalau hal semacam ini harus dituangkan. itu ke gimana suatu benda. disalurkan? Disalurkan ke benda. Entah Gimana? menggunakan bor ataupun Butuh bor. bor listrik saya butuh. Kita Ataupun punya nggak? golok sekalian. Ada golok berlistrik. Mau diapain? Mau diapain? Ya buat atraksi. Buat ini kalau- dikeluarin betul, semuanya. Betul. Ini dia mau nunjukin kemampuannya dia, ilmunya dia. Udah keluar Oh, gitu ya? kepancing Iya. soalnya emang harus dia melakukan Dia harus sesuatu. keluarin ya. Dan itu juga bisa disalurkan kepada yang lain Apa? nantinya. Ya bagi penonton-penonton yang ada di sini Jangan silakan mencoba. bisa dikendalin kan? Silakan, bisa dikendalikan. Jangan ya, jangan sampai ada yang terluka penonton kita. Nanti patah orang. Beneran. Gila, ini pakai golok daging nih. Golok daging lagi. Geser dikit, Sini, Elsa, sini, Kiki. sini. Sini. Ki, sini Ki. Mas Lukman yakin nih, nggak apa-apa? Yakin? Aku paling Nanti takut kalau sama itu. kenapa-napa, Ini tajam beneran, nggak boleh pinjam kertas nggak untuk membuktikan ini beneran. Boleh minta kertas, boleh minta sesuatu, kertas kayu atau apa untuk membuktikan kalau ini emang beneran. Aw. Sakit banget ya. Tapi Masnya masih bisa nahan loh. Oh iya. Ini Dia kuat loh. Aduh. ditahan ya, tetap dikendaliin ya Mas ya. Dia atraksi limbat kali. Ya, ingsun arap ngerapakan sadat tameng gunung sembung lewang lewung balai manggung lemah wungkuk karang sewung teding gana blek jublek setan masat namun. Tek-tek walik ketek raja setan walik kubro. Tek-tek walik ketek raja setan walik kubro. Itu kaki, paha, aduh. Mas, pahanya. Hati-hati. Dia nunjukin kalau bor ini tajam. Masuk beneran. Aduh. Kenapa? Mau diapain? Mau diapain? Mau dilawan? Aduh. Coba. Nih, Aduh, saya takut. Bener tajam. ngeri nih nontonnya. Ini dia mau ngebuktiin apa yang dia omongin bener nih. Dia punya ilmu kebal, bener-bener. Dan ini dibantu sama Jin. jinnya ya. tapi bisa aja kan membahayakan diri dia. Iya, nanti kalau kenapa-napa gimana? Awas mental. Awas. Ki. Ini saya mau membuktikan ini sebentar. Ini tajam nggak sebenarnya? Ih, luka. Au. Wah, itu tajam parah banget banget. itu. Fix, itu tajam banget. Dan ini tadi yang dibor bolong. Iya. Gak kenapa-napa tuh, Mas. Ih, gila, itu gak kenapa-napa loh, beneran. Itu kebal. Ih, kebal lah. Ternyata Iya, di bener, zaman dia era 2000, Masih ada ya? 2020 nih. Kan kita masih 2019, masuk era 2020 ternyata Coba, pengen masih megang. bisa ya. Asli, tajam. Bawa aja deh. Saya Masuk melihat aja, Mas. Ngeri. Mas Lukman ada membawa sesuatu lagi kah? Banyak sekali. Coba saya lihat, saya boleh lihat kah? Duh, tiba-tiba Semua dingin yang loh. ada di badan saya Di mana? terhormat dari cincin ini. Jadi setiap saya mengobati orang yang sakit, orang kesurupan, orang kena santet, orang kena tenung, jin-jin yang dikeluarkan dari tubuh manusia tersebut kita tampung di dalam batu ini. Oh, dimasukin situ semua, Roy. Jadi medium ya. Jadi cincin di saat saya masih sekitar umur SMP kelas 3-an.
sampai sekarang ini tidak pernah lepas. Waduh. Mas dari Lukman, SMP. itu kan bisa dipakai untuk ngobatin ya. Baik. Tapi betul. kemampuannya kenapa dipakai untuk kirim santet juga? Kadang ya itu di saat hari-hari tertentu yang namanya bisikan-bisikan seperti itu selalu tuh menghantui pikiran saya dan pendengaran saya pribadi. Gitu. Kalau misalkan nggak dilakuin, Nah, nggak diikutin gimana tuh? Bisikan Badan itu. terasa sakit. Badan terasa Susah ya sakit. ditahannya ya, susah ya. Jadi nggak nyaman dia Nggak hidupnya, nyaman jadi ya. ngerasa Mas Lukman, Kalau saya perhatikan ada yang sesuatu hal yang Apa cuy? Ada apa, Mas? yang apa ya? Ada yang membuat- ngikutin. Yang ngikutin. Itu emang pernah ada yang bilang juga. ada yang bilang kamu Kan emang Elsa pernah ngikutin. kesurupan waktu itu. Masukin itu loh, yang dayang-dayangnya. Terus mau apa lagi, Mas? Ya itu, yang tadi mau saya jawab adalah sesajen. Ya. Sesajen apa sih yang biasa saya lakukan dulu? Di saat buat penyatuan antara roh dengan jasad saya adalah yang biasa saya lakukan, sajen utama adalah menggunakan 1 ekor ayam. Saya pengen tahu ini sajennya, ritualnya itu seperti apa sih? Tentunya ada bacaan-bacaan mantra yang harus dikeluarkan. Penyelarasan pikiran dan alam sekitar, keseimbangan alam dan keseimbangan hati kita itu harus benar-benar sejajar. Bawa sesuatu, bawa untuk Bawa. ritualnya. Bawa. Itu tentunya saya tadi bawa 1 ekor ayam. Dan biasanya di saat ritual-ritual tersebut ada ritual yang namanya adalah pemakanan ayam hidup-hidup. Makan ayam hidup. silakan kalau memang ada dikeluarkan sekarang. Baik, saya coba keluarkan. Hah? Apanya? Ayam. Emang ada? Ada. Mas bawa? Bawa saya. Ayamnya dimakan. Aduh, aku takut banget. Apakah dia beneran loh terluka itu. atau tidak ya? Yang Kasihan. ayamnya dimakan itu ya. Kita juga makan ayam ya. Tapi nggak hidup-hidup juga. Saya kasih. Ini mau diapain? Kasihan ayamnya, Mas. Ya Kasihan. kadang seperti itu. Di saat sekarang terasa nih Kasihan, Mas. berat banget dalam diri saya, dalam badan saya, jasmani saya itu berat sekali. Di saat melihat ataupun memegang seekor ayam, itu rasanya itu kayak ingin makan gitu. Ini saya barusan begitu Mas lewat ada sesuatu yang angin yang nggak tahu kayak yang niup di kuping saya. Ini ada yang ngikutin juga selain ayam ini ya? Itu udah pasti. Udah Yang pasti. namanya persembahan di saat disembahkan di atas altar, yang namanya jin, setan Ikut ataupun yang semua. lain, itu pasti ikut semua. Nah, di saat nanti persembahan itu dilakukan, yang saya rasakan adalah badan saya itu merasa kuat. Seperti itu. Mas Lukman, saya tuh vegetarian dan saya sedih gitu kalau lihat ada hewan yang terbunuh. Jangan. Apalagi hidup-hidup gini. Iya makanya mau diapain sini? Kalau udah dimasak masih mending ya. Masih jangan, aduh. Ini mau diapain nih? Oke. Betul air dong, air minum dong, air minum. Iya. Mas Lukman, Udah cukup, udah cukup. Jangan lakuin kekacauan lagi, cukup, cukup. Iya benar loh, dia kebal juga. aduh, Mas Lukman, Mas Lukman. Oh, bisa udah. dengar saya? Udah. Minta minum dong, minta minum, minta minum. Aduh, sumpah stres tahu. Dia yang kayak gitu gue ngos-ngosan. Bis ayamnya dimakan. Tolong kasih Bang Haji. Mas,
Udah mas, sadar mas. Aduh, silakan bersihkan dulu deh. Amis. Iya, ayam. Dia bisa ngelawannya, bisa berhentiin ya kak ya? Bisa dikendaliin Bisa sebenarnya, dikendaliin Roy. loh sebenarnya. Cuman masalahnya sebenarnya dia punya kemampuan, tapi sayangnya kemampuannya ini juga dipakai buat nyantet orang gitu. Iya, seharusnya jangan ya. Harusnya jangan. Harusnya enggak, kalau digunakan buat kebaikan sebenarnya Pasti bagus jadi juga ya bagus. kemampuan ini. Iya, Harusnya. bisa nolong banyak Buat orang. nolong orang ya kan. Iya. Nolong orang. Kamu nggak ngerasa kasihan sama ayam itu? Silakan duduk Mas Lukman. Tisu kali itu tisu. Studio sampai kosong loh Mas Lukman. Studionya sampai kosong. Tuh ya Mas, nggak ada Udah kabur orang penonton, penontonnya. semua nggak ada. Udah sadar mas sekarang? Kok bisa tapi ya? Saya minta maaf. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, niat kita saya- ngerti. Nggak apa-apa. Dia bisa dimengerti kok. Mengganggu peserta yang ada di studio ini. Tapi yang tadi saya lakukan adalah di luar batas kemampuan saya pribadi. Iya tapi mas, aku kalau boleh ngasih saran karena kan kakaknya bokap aku ada yang sama kayak mas, tapi dia ngejalininnya untuk yang kebaikan, maksudnya kayak gitu, nggak pernah yang namanya buat nyantet orang. Untuk Kalau ngobatin. buat ngobatin kayak gitu, yang benar kak, ada yang bisa diobatin gitu. Itu buat kebaikan, jadi jalannya juga baik. Kalau mas kayaknya nggak usah buat nyantet-nyantet kayak gitu kan nggak bagus ya. Iya. Jadi buruk juga nanti ke diri kitanya Bener. gitu. Entah ada yang ngeganggu lah apalah. Gitu. Semua, karena seperti itu. Yang saya lakukan Janganlah. seperti itu. Ini untuk masih bisa dikendaliin loh Mas Lukman. Kalau Iya. misalnya satu saat Dia pasti bisa, semuanya Kak. makin kuat, energi negatifnya dikasih terus, kemauannya, lama-lama nggak bisa Iya, dikendaliin. jadinya loh, nggak Mas. bisa dikendaliin gara-gara itu. Jangan deh mas. Udah ini gimana supaya Mas Lukman justru nggak ada bisikan-bisikan untuk ke arah negatifnya, Aku Roy? akan pakai cara ini. Kayak Mas Lukman diikuti prosesnya ya Mas ya. Siap, siap, Mudah-mudahan bisikan-bisikan yang negatifnya Dengan senang pergi, hati, justru dengan malah senang digunakan untuk kebaikan ya. Dengan senang hati. Baik, kau perlu pakai apa? Enggak apa-apa. Jadi saya butuh cabutin ini. Udah sih, udah oke. Ada lagi nggak? Oh ya, tolong bantu dong. Cabutin. Ini daun apa? Itu loh. Ada daun kelor. Kalau tuh ampuh membersihkan hawa energi buruk sih. Iya, energi negatifnya bisa diusir ya. Itu makan ayam hitam itu juga bad luck loh. Aduh Mas Lukman, iya itu. Mas, Bad luck banget. mudah-mudahan nggak ada kesialannya Mas ya. Amin. Dalam amin, hidupnya amin, Mas ya. Amin. Soalnya jangan buat keburukan deh mas. Niatnya sih Karena ya sebenarnya. itu yang saya rasakan untuk melepaskan hal semacam itu sulit sekali. Sulit sekali. Iya, aduh. Ini mudah-mudahan proses ini nih, proses. Ya sekarang perasaannya gimana? Ya, minta agak lega. Ya itu sesuatu hal yang berbau sesaji yang biasa saya lakukan ada di hadapan saya. Nggak bisa ketahan gitu Nggak ya. bisa ketahan. Rasa ingin memangsa sesaji tersebut, terutama ayam, itu Dan Mas Pengen- Lukman nyadar kalau yang makan itu bukan Mas Lukman sendiri. nyadar. Ada makhluk lain yang Ada. makan. Tapi nggak bisa melakukan. mas lawan ya? Tetap nggak bisa melawan dan itu harus diikuti. Harus diikutin. Harus Oke. diikuti. Mas Lukman, ini ada proses yang akan dilakukan Roy, proses Siap. cleansingnya. Tapi mudah-mudahan Mas Lukman rela nih untuk bisa Siap. dibersihin dulu ya Mas ya. Saya nungguin garam. Oke. Tinggal Ini garam. untuk apa Roy? Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan buat Mas Ini Lukman? cleansing supaya dia tuh nggak apa namanya, nggak menyerang orang gitu loh. Dan saya merasa bahwa dia kan punya kekuatan nih, tolong digunain dengan baik. Iya. Ya, Mas punya kelebihan, Mas punya kemampuan. Iya itu kelebihan kan, kemampuan Iya. kan. Mudah-mudahan ini digunakan justru untuk memberi kebaikan buat banyak orang, menolong banyak orang ya Mas ya. Oke, ini kami berharap benar-benar deh, karena baru sekali saya ngeliat orang melakukan itu loh, depan mata kepala sendiri. Baru sekali. Hidup-hidup lagi. Dan lehernya tadi keluar, kamu ngeliat gak sih? Iya. Oke Mas, silakan Roy. kamu copot sepatunya deh. Kita bersihin dari awal sampai akhir. Kenapa di bagian kaki Roy? Emang masih di kaki? Kamu bawa baju dalaman nggak? Nggak bawa sih, Oh, tapi nggak apa-apa di jalan mah. Ingin loh ntar kalau di jalan. Nggak apa-apa. Ini dibuka, duduk sambil duduk.
Tuh, ada darahnya kakinya. Iya, darah ayamnya tadi. Oh ya, bentar. Harus diawal dari kakinya ya, Roy ya? Iya. Yang dipakai untuk melangkah ke tempat-tempat gitu ya? Ini kayak keluar gitu loh. Sekarang masuk man, Mak bangun. Mas Lukman, bangun. Jangan Dilawan dong, Mas. dilawan. Dilawan. Mas Lukman. Ini tangannya buat daun kayak ini. Ayo, Mas. Dilawan. Cuci. Terus masuk ke Mas muka. Lukman lawan. Mas Lukman bener-bener cuci muka nih. Ini lagi. Kuat, Mas Lukman kuat. Ah. Fokus Mas Lukman. Dilawan. Kalau ada yang mau masuk, dilawan Mas Lukman. Dilawan. Dilawan. Ya suaranya udah berubah lagi loh. Bisa kok Mas Lukman. Mas Lukman kan Bisa nih kuat. suaranya berubah. Mas Lukman kuat, Mas. Mas Lukman bisa Tahan, kok Mas, dilawan. Dilawan ya, dikendalin Cuci muka lagi, dirinya. Yuk. Lawan dan cuci muka lagi. Lawan, Mas. Cuci muka terakhir cuci muka ini proses cleansing ya. Tahan. Udah, kenapa? Apaan sih, Ki? Kiki Apaan, Ki? ya? Ki, Ada itu apa? apa? Nggak tahu ada yang Apaan sih, Ki? Ada apaan? Udah nggak ada apa-apa. Asa boleh lihat nggak? Dicek. Nggak kayak ada yang nempel gitu nih. Sumpah, kan gue nggak nempel sama lu. Nggak ada. Bener bukan gue itu. Udah. Tolong ininya tolong dibuka dong. Ini kan aja. Bisa kok, bisa. Ini jangan Muka jauh-jauh. lagi, cuci muka lagi. Tuh bekas darahnya dibuang-buangin. Ini ada garamnya, kamu ambil, kamu raup ke muka. Kayak gini. Mudah-mudahan ini bisa justru melepas semua energi negatif ya Mas ya. Iya, mudah-mudahan. Oke. Iya, kasihan. Tangannya juga boleh pakai air garam ini. Di bagian sini. Situ. Udah ya Mas ya. Perih. Matanya. Ya udah sih pakai Air bersih deh. Cuci pakai air bersih. bersih kali. Perlu lagi air bersih? Cukup. Angin deh, Ki. Gua naik HP. Penonton udah nggak usah bawa masuk lagi ya. Udah nggak bisa. Udah silakan duduk. Oke. Roy, kamu ngelihatnya gimana Mas Lukman? Mas Lukman tuh bisa menahan kok, saya yakin dan percaya. Saya ngelunturin ilmu itunya. Negatif-negatifnya itu ya. Saya ngelunturin ilmu peletnya. Oh, ilmu peletnya. Oke. Baik, Mas Lukman. Terima kasih ya Mas Lukman. Udah mau berbagi cerita buat kita semua malam hari ini. Ini kekuatan kemampuan yang nggak bisa dimiliki oleh banyak orang. Belum tentu semua orang bisa melakukan apa yang Mas Lukman miliki gitu. Mudah-mudahan digunakan untuk kebaikan ya Mas ya. Kami berharap sangat ini jangan sampai digunakan untuk mencelakai orang lain. Terima kasih Mas Lukman. Selamat malam. Saya juga terima kasih semuanya telah sudah membantu diri saya setidaknya. Ada sesuatu hal yang bisa dikeluarkan dalam jasmani saya yang selama ini mengganggu pikiran dan pendengaran saya pribadi. Karena dengan adanya seperti itu membuat hati ini juga tidak merasa nyaman juga. Mudah-mudahan setelah ini akan lebih nyaman ya Mas ya. Amin. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam ya Mas Lukman. Terima kasih. Ayo, bisa ini aja. Oke.
Belah sini Mas, silakan ya dibawa sepatunya. Lewat sini Mas. Terima kasih ya Mas Ya ya. Mas, makasih Mas. Menerima kenyataan hidup adalah bagian diri kita untuk menikmati hidup. Maka jangan pilih jalan yang salah dan teruslah berbuat karma baik. Dua partisipan yang telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Angga dan Lukman. Angga tadi dimasuki sosok nenek-nenek yang justru malah membuatnya melakukan hal-hal yang di luar nalar dan logika. Sementara Lukman melakukan ritual yang cukup menyeramkan, punya ilmu kebal, punya ilmu hitam. Tapi justru sebenarnya kemampuannya bisa digunakan untuk kebaikan, sayangnya digunakan juga untuk mengirimkan santet. Gimana Roy? Angga dan Lukman? Angga itu juga serem juga. Iya. Tapi saya lebih serem dengan Lukman. Lukman. Lukman ya bener ya, kamu Pertama kali berdua buat ngeliat Ayamnya dimakan gitu bener-bener bor, nyata. dibor, golok. segala macam. Iya, ini saya takut banget sama Lukman. Aku juga. Tapi sebenarnya dia orang baik ya. Maksudnya dengan datang ke sini kan ada niat untuk karena ini ada bisikan jahat gitu yang mau Iya. Tapi dia sih kalau menurut aku baik banget karena tadi dia juga sempat ngasih yang bagus kan, yang ikutin saya kayak Iya, gitu-gitu iya. kan. Iya, Itu iya. baik Iya. banget sih menurut aku. Ya mudah-mudahan dua-duanya Angga dan Lukman setelah malam hari ini bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik ya. Amin. Baik kalau begitu dua biduan. Ya. Terima kasih loh sudah hadir. Udah. Masih shock? Masih syok ngeliat itu. Iya. Jantungan. Kiki baik-baik aja, Elsa juga baik-baik aja Baik-baik. ya. Oke, sukses Semoga terus. pulangnya aman. Mudah-mudahan gak ada belatung tadi sini. Jangan ya, jangan ada belatung. Oke, terima kasih loh sudah hadir. Terima kasih. Terima Oke, kasih. Roy Kiyoshi terima kasih penjelasan dan pencerahan ya malam hari ini. Pemirsa, jangan pernah menjadi budak setan untuk memperoleh kekayaan. Karena setan pasti akan membuat Anda semakin terjerumus dalam kegelapan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.